Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur, salam Lepkom berbagi ilmu. Perkenalkan, nama saya Firda Audina. Pada kesempatan ini kita coba belajar sesuai pertanyaan dari teman-teman yang diajukan mata kuliah pengantar teknik informatika Bapak Ari Amir Al-Qadri mengenai bagaimana cara mengetahui spek laptop atau komputer, dan kira-kira spek laptop atau komputer yang support untuk software itu seperti apa sih? Yuk kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, diperkuat dengan iman serta jiwa kita dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu cara mengecek spesifikasi laptop baru atau bekas ya. Dimana pada tema kali ini itu ada semacam pertanyaan ya, atau yang sering request bertanya kepada saya, kira-kira spek seperti apa yang cocok digunakan bagi mahasiswa ya, khususnya bagi mahasiswa baru yang mungkin belum begitu paham mengenai spesifikasi pada laptop yang kita akan mau beli ya. Jadi di sini akan saya bahas itu laptop baru ataupun bekas ya, dimana sebenarnya untuk laptop itu sendiri sangat mempengaruhi. Itu yang pertama itu budget ya, atau keuangan kita miliki. Karena apa? Semakin tinggi spek itu dipastikan harga laptop akan mengikuti ya, dan mungkin bisa jadi nilai dolar saat kita ingin membeli itu sedang naik ya. Itu biasanya harga perangkat elektronik pun ikut naik ya. Oke, kita akan membahas itu ada 6 cara untuk mengetahui spesifikasi laptop baru ataupun laptop bekas ya. Oke. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah untuk mencari informasi ya dengan cara membrowsing di internet. Kira-kira laptop apa yang menjadi incaran kita. Misal di sini saya coba mencari Asus ya. Asus saya kepengennya mencari yang Core i5. Nah, di sini kita bisa melihat ya, sebenarnya ada beberapa tipe laptop yang hampir mirip-mirip speknya ya. Misalkan di sini kita bisa lihat ya. Di sini Asus serinya A412F ya. Nah, di sini dia menggunakan HDD 1 tera ya. Ada juga yang versinya cuma tidak ada huruf F-nya ya, atau ada lebihnya serinya, itu yang menggunakan SSD ya. Yang kita ketahui bahwa SSD itu memiliki kecepatan performanya lebih baik dibandingkan HDD ya. Misalkan berikutnya kita lihat di sini ada juga speknya sama ya, dia menggunakan Core i5 prosesornya ya. RAM-nya dia menggunakan 8GB, ini kelihatan. Tapi kalau yang di sini dia menggunakan 4GB ya. Dia menggunakan HDD-nya 1 terabyte. Terus yang berikutnya kita bisa melihat sebagai perbandingan, dia menggunakan RAM-nya 8GB. Jadi dari segi RAM-nya dia sudah memiliki perbedaan ya. Yang ini 8GB, yang di sini 4GB ya. Nah, ini harddisknya dia menggunakan HDD, tapi dia 1 tera ya, memang cukup banyak kapasitasnya. Tapi yang di sebelah sini kita bisa lihat dia menggunakan SSD tapi 512 GB ya. Nah, untuk VGA-nya dia sudah menggunakan Nvidia ya. Jadi resolusinya udah cukup baik ya jika kita ingin mendesain atau bermain dengan video ya, ngedit video maksudnya. Nah, di sini juga sama ya, ada beberapa provider yang menjual. Nah, setelah kita melihat seperti ini ya, kita bisa membayangkan ya, kita bisa menafsirkan kira-kira spek yang seperti apa yang ingin kita gunakan atau ingin kita beli ya.
kita coba lanjut lagi ya. Ini ada beberapa web yang bisa kita kunjungi ya. Ini juga sama. Nah, di sini kita bisa lihat dia menggunakan Intel Core i5, RAM-nya 8 GB ya. Terus Windows-nya Windows 10 ya. Terkadang ada juga tanpa input dengan OS ya. Itu tergantung penjualnya, ada yang kondisinya kosong atau mungkin sudah kita menerima sudah ada OS-nya ya. Dimana OS juga ada yang original, ada yang tidak ya. Nah, di sini kita lanjut lagi, ada beberapa web juga. Nah, sama ya. Nah, hari ini kita akan nge-review itu spek laptop yang ini ya, yang Asus ini akan kita review, akan kita mempelajarinya pada kesempatan kali ini. Nah, ini kita lanjut lagi, masih sama ya. Kalau masalah harga saya tidak membahas ya. Untuk materi ini kita lebih fokus kepada spek yang akan kita pahami. Nah, setelah kita melihat browsing seperti ini ya, mungkin ada beberapa laptop lainnya yang ingin Anda coba mencari speknya yang Anda sukai ya, atau yang Anda minati. Berikutnya apa? Kita coba melihat mungkin di YouTube ya. Di YouTube juga bisa kita lihat ya, kita dengan mengetik seri laptopnya. Nah, di sini ada beberapa review yang sudah dibuat oleh beberapa channel ya. Nah, di sini bisa kita sebagai patokan juga. Patokannya apa? Kita bisa membandingkan kira-kira kecanggihannya apa sih laptop itu ya. Kehebatannya apa sih kira-kira kalau nanti ke depannya saya menggunakan software Adobe Premiere itu mendukung nggak? Terus kalau kita pengen ngedit video, kira-kira ini mendukung nggak laptop yang akan kita gunakan ya. Jadi kalau kita melihat dari prosesor yang ada di sini ya, ini udah lumayan cukup baik ya. Tapi kalau pengen lebih baik lagi, biasanya harga lebih meningkat lagi ya. Kita bisa melihat ada Core i7 ya, RAM-nya bisa kita upgrade lagi ya. Nah, ini kondisi dari laptop yang bersifatnya masih baru ya. Yang saya jelaskan ini kita melihat laptop yang masih baru. Tapi kalau kita membeli laptop yang second ya, yang saya sudah bilang dari awal tadi, itu bisa jadi sudah di-upgrade sang pemiliknya ya, bisa jadi dikurangi ya. Misalkan di sini kita mendapatkan 8 GB ya, pas kita beli second nggak taunya yang kita dapatkan tuh 4 GB ya, karena ada beberapa hal. Atau bisa jadi di sini kita lihat di internet tuh 4 GB, pas kita beli ternyata yang didapatkan tuh 8 GB, berarti ada 2 slot ya, atau 1 slot dijadikan 8 GB, itu bisa terjadi ya. Itu cara pertama yang bisa kita lakukan ya. Oke, berikutnya kita masuk pada cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua, di sini kita bisa lihat ya, pada kardus itu ada tertulis laptopnya Asus ya. Di sini kita lihat ada spesifikasi semacam tipe ya. Di situ ada tipenya A412F ya. Terus untuk warnanya di situ jelas sekali tertulis grey ya. Jadi harus sama dengan laptop yang akan kita beli ya. Berikutnya kita bisa lihat di situ ada LCD 14 in ya. Terus ada VRAM 2 GB, itu VRAM itu menyandakan untuk Nvidia-nya ya. Untuk resolusinya dia 2 GB, ada CPU-nya Intel Core i5 ya. Kita bisa lihat sama-sama. Di situ dia menggunakan SSD ya. Sudah menggunakan SSD 512 dan keterangannya di situ kita bisa lihat ada WLAN, ada USB ya. Ada untuk barcode-nya. Barcode-nya juga ada di situ, kita bisa lihat sama-sama. Ada SN-nya di situ, serial number-nya tertera pada kardusnya. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam memilih ya. Seperti ini contohnya. Selanjutnya kita bisa melihat tampak dari wujud laptopnya ya. Di sini kita bisa lihat kira-kira untuk bentuknya slim atau tidak ya. Kita bisa memastikan bahwa laptop itu menyesuaikan dengan yang kita sempat browsing ya. Kita pernah lihat browsing, oh ternyata tampilnya memang benar ya.
Terus kita bisa lihat untuk merek Asus ya di situ. Serinya juga sama ya. Nah, berikutnya kita lihat di situ ada label yang tertuliskan tertempel Core i5 ya. Kalau dia original atau mungkin beli baru ya, itu biasanya ada tertulis seperti itu. Tapi kalau kita beli second itu tergantung yang jual ya. Terkadang ada, terkadang juga nggak ada ya. Nah, di sini ada labelnya Nvidia. Ini VGA-nya, dia sudah menggunakan Nvidia. Terus di sini ada beberapa instruksi ya, seperti HDMI dan port HDMI ya, dan lain sebagainya. Nah, ini wujud tampilan dari Asus ya, yang sudah kita mencoba nge-reviewnya ya. Nah, untuk Asus ini udah cukup sangat baik ya untuk kita gunakan, baik dia programming ataupun yang bersifat multimedia. Nah, ini segi warnanya kita bisa sama-sama lihat ya, tipis banget ya. Nah, di sini ada juga kita sama-sama lihat semacam label Microsoft ya, seperti ini. Nah, kita bisa sama-sama lihat. Dan juga di sini masih disegel ya, masih bergaransi. Ini tampak bawah ya. Baik, untuk selanjutnya kita coba untuk mengetahui spek pada laptop ya, dimana kita tinggal klik aja tombol bagian bawah ini ya, yang ada bentuknya folder ini untuk menuju ke Explorer ya. Kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ada beberapa partisi ya seperti ini, atau kita bisa menekan tombol Windows ya disertai dengan huruf E secara berdampingan ya, seperti ini. Nah, sama ya tampilannya seperti ini. Berikutnya apa? Kita klik pada My Computer ya, atau di PC. Kita klik seperti ini, klik kanan, terus kita klik Properties ya, Properties seperti ini kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kita bisa mempelajarinya ya secara seksama. Di sini dia punya nama laptopnya seperti ini ya, dimana nama laptop ini bisa kita buat di saat kita memulai proses instalasi ya, atau kita bisa rename juga bisa dari nama komputer ya. Nah, di sini yang akan kita pelajari sebenarnya memang sama dengan yang kita sudah browsing ya pada poin pertama ya, atau kita bisa melihat dari kotak yang pada poin kedua. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa memang benar dia prosesornya menggunakan Core i5 ya, seperti ini, Core i5. Terus untuk RAM-nya dia 8 GB ya. RAM-nya 8 GB. Terus di sini kita bisa lihat ini produknya. Terus untuk Windows-nya dia menggunakan 64 bit ya. Di sini kita bisa lihat 64 bit. Nah, ini cara juga yang bisa kita lakukan dengan membuka di Explorer ya. Nah, tampil seperti ini. Nah, untuk Windows-nya di sini dia menggunakan Windows 10 ya. Ada versinya juga. Seperti ini. Proses penginstal kapan itu juga ada di sini. Nah, ini untuk cara kita mengetahui spek laptop ya, dimana misalkan laptop itu yang kita beli masih bersifat bekas ya. Jadi kalau misalkan dia masih bekas, kita masih bisa mengeceknya dengan cara seperti ini ya, membuktikan bahwa apakah benar spek itu sesuai dengan awal dari produk itu keluar ya. Tapi kalau misalkan kita membeli laptop yang bersifat baru, itu bisa jadi OS-nya masih kosong ya, atau sudah ada, biasanya ada tambahan pembayaran ya dari tempat tokonya. Tapi itu nggak jadi masalah. Untuk proses penginstalan itu sangat mudah ya, kita bisa mempelajarinya, kita juga bisa menginstal sendiri ya. Oke, lanjut kita masuk pada poin berikutnya ya.
Oke, kita lanjut pada proses berikutnya. Kita akan mencoba ya mengecek spek laptop dengan masuk ke DXDiag. Proses caranya itu sangat mudah sekali. Kita tinggal tekan tombol pada keyboard ya yang ada Windows seperti ini. Sama kayak tadi, nanti akan muncul tampilan aplikasi yang sudah pernah kita install. Tinggal kita ketik ya DX seperti ini Diag, terus kita tekan enter ya. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya, ada semacam simbol atau logo seperti ini. Tekan enter, maka kita bisa melihat spek laptopnya ya seperti ini. Nah ya, kita lihat untuk proses pengecekannya ya sesuai dengan hari ini ya, Desember tanggal 30 tahun 2021 ya, jamnya juga ada AM. Nah, untuk nama laptopnya di sini sama yang tadi yang pernah kita cek ya, kita cek di Explorer tadi itu nama laptopnya masih sama ya. Untuk Windowsnya juga sama, dia menggunakan Windows 10 ya, Windows 10 yang digunakan. Di sini dia menggunakan 64 bit ya, bukan 32. Jadi dia lebih support ke 64 bit. Karena di sini software yang digunakan itu udah bersifat multimedia ya. Alangkah baiknya kita menggunakan yang 64 bit. Untuk bahasanya menggunakan bahasa Inggris ya, seperti biasa. Nah, di sini kita melihat manufakturnya menggunakan Asus TEK ya, atau Asus Teknologi Komputer ya. Di sini kita bisa lihat untuk BIOS-nya ada serinya di sini. Ya. Untuk BIOS itu biasanya untuk Asus itu menekan tombol F2 ya, atau ada beberapa versi lainnya yang bisa kita gunakan. Ada biasanya F2 atau F5 ya, ataupun F10 tergantung dari laptop produk yang mereka buat. Nah, untuk prosesornya di sini dia menggunakan Core i5 ya, CPU-nya 1,60 GHz ya seperti ini, atau 1,8 GHz kita bisa lihat. Nah, untuk RAM-nya dia menggunakan RAM-nya 8 GB ya. Di sini RAM-nya 8 GB. Terus kita melihat untuk VGA. Nah, di sini VGA-nya dia menggunakan VGA, kita cek dulu ya untuk yang VGA. Nah, di sini ada Nvidia. Dia menggunakan Nvidia. Di sini tertera 1983 MB ya, atau berkisar 2 GB. Nah, ini untuk resolusi warna ya, atau resolusi gambar ya, atau pixel dari laptop ini ya. Jadi kalau untuk proses editor video ya, editor foto, atau menggunakan software yang animasi ya, saya rasa untuk spek yang seperti ini sudah lumayan cukup baik ya, udah bisa kita gunakan. Atau kita menggunakan beberapa bahasa pemrograman seperti Android Studio, itu sudah bisa ngangkat ya, sudah bisa digunakan. Tampilannya seperti ini. Nanti adik-adik bisa mempelajarinya ya, mencoba mengecek pada laptopnya masing-masing ya. Seperti ini kita bisa lihat ada soundnya, dia menggunakan Realtek ya untuk soundnya. Untuk inputnya kita bisa lihat ada mouse, keyboard dan lain sebagainya. Ini sebagai informasinya aja seperti ini. Nah, jadi sebenarnya saya bilang tadi, hal ini bisa terjadi kalau laptop itu sudah terinstall ya, baik kita pengen membeli laptop baru ataupun laptop second. Tapi biasanya kalau laptop baru ya kondisinya aman-aman saja ya, karena sudah bergaransi dari produk mereka atau merek yang mereka keluarkan, ataupun dari tokoh yang bersangkutan ya. Baik, demikian dulu untuk informasi yang bisa kita cek melalui DXDiag ya. Untuk tahap terakhir itu kita masuk pada poin ke-6 ya. Jadi untuk poin ke-6 ini kita lebih mengarah kepada speknya. Tapi untuk pada poin ke-6 ini sebenarnya laptop yang kita cek saat ini itu masih bergaransi. Jadi mohon maaf kita tidak mengecek pada laptop ini, karena kalau dibongkar garansinya akan hilang ya. Jadi kita coba nanti proses pengecekannya menggunakan laptop yang lain ya, karena kita akan melihat spek yang menyesuaikan pada laptop tersebut ya. Atau mungkin
Adik bisa melihat ya beberapa video yang ada di channel saya itu untuk proses melihat spek laptop ya, baik itu ada melihat RAM ya, terus ada juga hard disk dan lain sebagainya yang sudah ada di video sebelumnya ya. Tapi pada video ini akan saya jelaskan lebih singkat aja ya. Oke, selamat menyaksikan. Nah, kita juga bisa memastikan jika membeli laptop second ya, itu untuk melihat langsung dengan cara membuka casing ya dari laptop itu sendiri. Tapi kalau untuk yang baru ya udah recommended ya, nggak mungkin masih ada semacam kecurangan, jarang sekali terjadi ya. Tapi kalau second itu kita memang harus memperhatikan ya, tapi itu tidak semua yang bisa memberi izin ya. Nah, seperti ini kita lihat ada RAM, ada hard disk ya. Nah, itu kita langsung bisa melihatnya. Nah, berikut ini kita bisa mempelajari ya cara memilih laptop yang bersifat masih baru ya. Masih baru, kita bisa baca di situ ada 1 sampai dengan 15 ya. Kita bisa meneliti sendiri kira-kira kebutuhan kita seperti apa. Nah, selanjutnya jika untuk laptop second itu yang memang kita harus sangat-sangat meneliti ya. Selain dari spek yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kita juga harus mengecek kondisi yang ada tertera pada 9 poin ini ya.